Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Dalam kehidupan yang sudah kita lalui dan saat sekarang ini, banyak betul amanah yang harus kita jalankan sesuai dengan tuntunan yang disampaikan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada prinsipnya, tubuh kita ini dan seluruh organ-organnya satu saat nanti akan Allah minta pertanggungjawabannya. Di sini akan kami sampaikan ada sejarah dari tabi'ut tabi'in, yaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang yang sangat menjaga amanah, selalu merasa berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun ia berada, dalam kondisi apapun, beliau sangat menjaga betul apa yang dititipkan Allah kepada dirinya. Satu hari ia berjalan menuju kota Damaskus dari Madinah, ingin menjumpai khalifah, ingin menjumpai presiden lah kalau bahasa kita di sana. Apa yang terjadi? Karena mereka hanya memiliki satu onta, ia berjalan dengan anaknya. Tidak tega melihat onta ini nanti terlalu letih, maka ia mengambil keputusan, ya sudah, anak saya saja yang menaikinya. Kebetulan anaknya ini adalah anak yang bungsu, yang sudah dipersiapkan nanti cikal bakal akan meneruskan perjuangan dakwahnya. Terus di tengah perjalanan, dalam satu hikayat, bahwa memang ada juga penyakit yang sudah dibawanya, namun sebab musabab di tengah perjalanan ia injak bekas tulang belulang. Nah, sehingga mengakibatkan pendarahan dan terjadi bengkak di kaki kanannya hingga ke pahanya. Sampai di istana dia ucapkan assalamualaikum, disambut khalifah karena ini orang soleh, ini ahli agama. Kaget betul melihat kondisi Urwah bin Zubair ini dalam kondisi sakit. Ya sudah, kalau seperti itu kita panggil tabib. Sekarang anak kamu silahkan main sama anak saya. Anaknya yang kebetulan hobinya berkuda. 4 tabib didatangkan. Keempat-empatnya mempunyai hasil yang sama. Tidak ada cara ini kaki yang sebelah kanan harus dipotong. Kalau bahasa sekarang diimputasi, harus dipotong. Bukan melalui ilmu medis yang saat seperti sekarang ini canggihnya. Berat rasa amir, berat rasa khalifah untuk menyampaikan ini. Tapi karena ini sudah merupakan hasil dari tabib, dokter, pada saat itu dia sampaikan, ya Urwah, saya harus sampaikan berita ini
kakimu harus diamputasi. Bagaimana pendapat? Kalau memang ini adalah yang terbaik dan menurut penelitian hasil analisa dari dokter, mengapa tidak disegerakan? Segerakan saja. Kaget Khalifah mendengar jawabannya. Ya sudah, sebelum diamputasi, apa yang terjadi? Keempat tabib ini, dokter ini menyuguhkan segelas khamar. Sebelum ia minum, ia tanya, karena ia mencium aroma yang tidak lazim bagi penciumannya. Ini apa? Khamar. Apa urusan saya, apa kebutuhan saya dengan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Dokter menjelaskan, ya Urwah, mohon maaf. Mohon maaf ya Urwah. Kami sebenarnya pun tahu, tapi kami harus sampaikan. Ketika nanti kakimu diiris-iris kulitnya, setelah itu dibuang dagingnya, bagian yang terakhir dipotong dan digergaji, kami tidak sanggup ya Urwah melihat engkau nanti kesakitan yang sejadi-jadinya. Pada saat itu belum ditemukan alat untuk menahan agar darah ini tidak mengental, mengalir terus. Kami sudah siapkan 2 kuali yang diisi dengan minyak yang sepanas-panasnya. Setelah nanti dipotong, maka kami akan masukkan kakimu ini supaya darahnya tidak mengalir. Urwah karena dia betul-betul menjaga amanah, saya tidak ada urusan dengan barang haram ini. Sekarang silahkan buang dari hadapan mata saya. Terus bagaimana? Saya tidak butuh dengan itu. Caranya saya ingin berzikir, ingin mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya kasih kode. Ketika nanti saya lagi asik-asiknya mengingat Allah Subhanahu wa taala, saya angkat tangan saya, maka pada saat itu lakukanlah. Dia mulai terus dengan zikirnya, sudah betul-betul siap, ia angkat tangannya. Dipotong. Ketika dipotong, dalam satu riwayat lagi dimasukkan. Ketika dimasukkan tadi, kaki yang sudah dipotong ke kuali yang isinya minyak yang panas tadi, dia pingsan. Tapi apa yang ia lakukan? Dia untuk menenangkan dirinya hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sadar, ini yang sungguh sangat luar biasa. Ketika sadar, ini yang sungguh sangat luar biasa. Ya Khalifah, izin ya Khalifah, saya belum bisa duduk. Mau ndak Khalifah bantu saya? Apa ya Urwah? Apa kebutuhan yang kamu inginkan? Tidak, saya ingin memegang kaki saya yang sebelah kanan tadi. Saya ingin memegangnya sebentar. Kalau memang kaki itu sudah dibersihkan, sudah dikafani, sekarang mau dikuburkan, silahkan saja. Tapi saya ingin memegangnya sebentar saja. Ketika dihadapkan, ia pegang, ia berkata, wallahi, demi Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Sudah lama nikmat yang Allah berikan ini kepada saya. Saya tidak pernah saya selalu merasa bersyukur dan tidak pernah menyesal karena kaki ini sekarang sudah tidak menjadi tanggung jawab saya. Demi Allah, saya berani ya Allah, kalau nanti suatu saat nanti di hadapanmu belum pernah kaki ini saya langkahkan 1 langkah saja ke tempat yang tidak engkau ridhoi. Setelah itu, ya kembalikan kaki itu dan ditanam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setelah selesai penanamannya, maka dapat kabar yang sungguh sangat luar biasa. Anak bungsu yang diharapkan tadi meneruskan dakwahnya, mengembangkan ilmu pengetahuan, dapat kabar dari yang menemani anaknya, juru kunci untuk kuda-kuda istana, mengatakan, "Ya Amir, ya Khalifah, anaknya Urwah meninggal." Kenapa? Ditendang sama kuda. Urwah tidak bisa berjalan pada saat itu. Gemetar Khalifah menyampaikan ini kepada Urwah. "Ya Urwah, mohon maaf. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Anakmu yang bungsu ketika bermain tadi ditendang oleh kuda dan mati di tempat." Bagaimana? Kata Urwah. Sudah dilaksanakan fardu kifayahnya? Sudah dimandikankah? Sudah dikafani dan disolatkan? Kalau begitu sebelum dikuburkan, saya minta tolong lagi ya Khalifah untuk kedua kalinya. Saya minta tolong, bawa anak saya kemari. Ketika dibawa, seluruh masyarakat, seluruh orang-orang hebat istana pada saat itu menyaksikan betul dipotong kakinya, tidak meneteskan air mata, meninggal anaknya. Apa yang ingin ia ucapkan? Ia hanya sekedar berucap, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Segala puji bagi Allah. Engkau pemiliknya ya Allah. Ketika engkau minta, silahkan. Demi Allah, anak ini sudah saya ajari ilmu-ilmu tauhid yang mengenal engkau ya Allah. Sudah saya ajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau menurut penilaianmu anak ini memang menjadi milikmu, tidak menjadi masalah ya Allah. Saya ikhlas. Luar biasa. Tidak menangis, tidak menangis. Kapan Urwah menangis? Setelah pelaksanaan fardu kifayah anaknya, pada saat itu Urwah baru menangis. Nangis dia. Bingung semua orang-orang yang ada di istana. Kakinya dipotong tidak menangis, anaknya dipotong tidak menangis. Tapi setelah pelaksanaan fardu kifayahnya, kenapa dia menangis? "Ya Urwah, kenapa engkau menangis? Ketika kakimu diamputasi, kamu biasa-biasa saja. Ketika anakmu tadi meninggal, kamu juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ucapan yang pertama, alhamdulillah. Kenapa kamu menangis?" "Saya menangis bukan karena kaki saya dipotong atau karena anak saya meninggal. Karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya tangiskan, sekarang kaki saya tinggal satu. Jangan-jangan karena kaki saya tinggal sebelah saja, ini akan menghambat saya untuk melakukan ibadah kepadamu, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ia tangiskan, yang ia gelisahkan, nikmat yang Allah berikan tadi, ia takut mengurangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung tahun ini, kita sebagai ayah, kita sebagai pimpinan, pernah hendak kita musyawarahlah sesekali kepada keluarga kita. Sebab apa? Kita sebagai ayah yang menjadi pemimpin, yang diminta pertanggungjawabannya yang pertama sebagai kepala keluarga. Pernah hendak kita sampaikan kepada istri kita bahwa saya dipilih Allah menjadi pemimpin. Suatu saat nanti akan Allah minta pertanggungjawabannya. Alhamdulillah, kalau sudah kita benarkan, kalau sudah kita sampaikan, kalau sudah kita ajarkan arahan kepada istri kita yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Kalau kita diberikan Allah anak, sudahkah kita sampaikan
Nah, permintaan ayah hanya satu. Besok di usia ayah yang renta, di usia ayah yang sudah gemetar, jangan bantu ayah. Dan ayah tidak akan meminta apapun. Yang minta ayah satu saja, jadilah menjadi anak yang soleh dan solihah. Untuk apa? Supaya tidak berat nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah hanya mempertanggungjawabkan, bukan hanya mempertanggungjawabkan urusan ayah, tapi urusan rumah tangga, sebagai suami, sebagai anak. Mumpung ini di penghujung tahun 2020, kita berharap kita adalah orang-orang yang selalu menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dunia ini hanya sebentar saja. Sebentar saja. Suatu saat seluruhnya Allah akan tuntut. Allah akan pinta pertanggungjawabannya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.